Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali pada renungan hati sehat saat ini. Sebelum kita memulai renungan, membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih pimpinan penyerta Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa bertemu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kasih Bapa yang menyertai agar firman ini bisa kami fahami dan khususnya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Kasih Bapa yang menolong kami bisa memahami, mengerti firman ini yang menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan kami. Kami mohon Tuhan yang memimpin, menyertai renungan kami saat ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Renungan hati sehat pada saat ini saya berikan judul ketekunan. Kita membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, pasal yang ke-1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Kita sudah memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan ketekunan. Kalau ketekunan ini dilihat dari sudut pandang manusia, adalah suatu keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Biasanya orang yang tekun tidak mendua hati. Ia seorang yang berfokus dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Tapi kita lihat tadi ketekunan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa ketekunan ini apakah sama dengan pengertian ketekunan yang kita jalani selama ini. Kalau ketekunan dalam aspek kehidupan kita, yaitu untuk mencapai sesuatu apa yang menjadi misi kita, sehingga kita bertekun. Kita bertekun dalam segala bidang untuk memperoleh hasil yang terbaik. Misalnya dalam gelanggang pertandingan, kita bertekun supaya kita bisa menjadi juara. Tapi apakah bertekun itu yang dimaksud dengan Tuhan dalam firman Tuhan tadi yang telah kita baca? Kalau kita baca tadi bahwa ketekunan di dalam ini adalah lebih dari pemahaman seperti itu. Sebab Tuhan tadi menginginkan kita supaya kita tekun, supaya kita menjadi sempurna. Jadi kita untuk menjadi sempurna, kita harus memperoleh buah yang matang. Dan buah yang matang itu akan kita peroleh dengan ketekunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan secara mendalam apa yang Tuhan inginkan, ketekunan apa yang harus kita lakukan. Ketekunan ini dapat terbentuk dengan berbagai cara, tapi kita lihat sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketekunan itu dapat kita memperoleh dengan melalui kesengsaraan. Tuhan mengizinkan kita
untuk menghadapi kesengsaraan supaya ketekunan itu terbentuk dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 3. Dalam Roma pasal 5 ayat 3, dalam ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketekunan yang dimaksud dengan Tuhan di sini adalah kita akan memperoleh pengharapan yang Tuhan inginkan akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ketekunan juga bisa kita peroleh melalui ujian iman. Tuhan juga seringkali mengizinkan berbagai pencobaan menimpa hidup kita, dengan maksud agar ketekunan dapat muncul dalam diri kita. Juga melalui latihan, ketekunan juga dapat dilatih, sehingga kita bisa melakukan fokus dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan lebih mendalam, bahwa ketekunan itu akan kita peroleh kalau kita mengenakan kodrat Kristus dalam hidup kita. Kita memperoleh buah. Apa itu yang dimaksud dengan buah? Yang tadi adalah buah-buah roh. Ya, kodrat Kristus itu harus kita kenakan dalam hidup kita. Sehingga dengan ada roh Kristus dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, pengendalian diri, maka kita akan menjadi orang yang sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa itu yang sempurna? Ya, sempurna di sini adalah Tuhan berkenan dalam hidup kita. Dan pada suatu saat nanti kita akan memperoleh pengharapan. Seperti kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya, di sini kita jelas bahwa kita harus menanggalkan semua dosa-dosa yang begitu merintangi kita. Kemudian kita berlomba dengan tekun. Berlomba di sini dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, di sini kita lihat bahwa yang menjadi teladan kita untuk melakukan ketekunan adalah seperti yang Tuhan Yesus teladani peragakan dalam hidup kita. Bagaimana ketekunan Tuhan Yesus dalam melakukan keselamatan buat kita. Dia rela untuk mengalami penderitaan, kesengsaraan, disiksa, dihina, dan dibunuh sekalipun, hanya untuk memberikan keselamatan bagi kita. Itulah teladan yang kita harus pedomani, sehingga kita harus tertuju terus kepada Tuhan supaya kita bertekun. Kita sebagai jemaat di dalam suatu gereja, kita menginginkan supaya kita terus bertekun, baik dalam kualitas dan juga kuantitas. Untuk mencapai hal ini kita harus bertekun seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Setiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan karena ketekunan oleh setiap anggota jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saja Tuhan ingin kita bertekun. Tuhan menginginkan kita bertekun melalui kita bertekun dalam sehati dalam berdoa. Kita bertekun dalam persekutuan. Kita bertekun dalam ibadah kita. Bertekun dalam iman. Bertekun dalam membaca Alkitab. Mengajar, bersaksi, menjadi terang, menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, ini yang Tuhan harapkan dalam kita, sehingga hidup kita itu semakin berbuah. Ya, kita mengenakan buah-buah roh yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita menjadi sempurna seperti tadi yang firman Tuhan telah kita baca.
Ada 3 pertanyaan tentang ketekunan ini. Yang pertama, bagaimana ketekunan ini dapat menjadi gaya hidup kita atau karakter kita? Yang kedua, apakah kita bisa konsisten dalam hal ketekunan? Dan yang ketiga, apakah tantangan dan hambatan kita untuk sulit untuk bertekun? Kita membaca di dalam Ibrani tadi pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita bisa bertekun dapat menjadi gaya hidup kita apabila kita memandang mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita harus mengenakan kodrat Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa bertekun dalam melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua, apakah kita bisa konsisten? Bisa, karena Tuhan telah menjadikan tadi dalam firman Tuhan bahwa kalau kita bertekun, kita akan memperoleh pengharapan. Apa itu pengharapan? Yaitu seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25, firman Tuhan mengatakan, "Tidakkah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Jadi dalam firman Tuhan telah menjanjikan kepada kita bukan mahkota yang fana, yang hanya sementara di dunia ini, tetapi Tuhan memberi kita pengharapan untuk memperoleh mahkota yang abadi, yaitu mahkota yang kekal. Inilah yang membedakan antara ketekunan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang firman Tuhan, bahwa ketekunan di dalam Tuhan kita akan memperoleh mahkota yang abadi, di mana Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, yaitu kerajaannya. Karena kewargaan negara kita yang permanen, yang asli adalah di surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa ketekunan itu tidak hanya sebatas kita memperoleh kesuksesan, memperoleh keberhasilan, fasilitas, kaya, jabatan, dan lain sebagainya di dunia ini yang hanya sifatnya sementara, yang sifatnya fana. Tetapi Tuhan menjanjikan pengharapan kita kalau kita tekun, yaitu kita akan memperoleh mahkota kehidupan, mahkota abadi, yaitu kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketekunan ini adalah menjadi satu kewajiban kita tadi firman Tuhan untuk kita lakukan. Ketekunan yang dimaksud di sini adalah ketekunan yang dilakukan secara aktif. Jadi kita sebagai seorang pejuang. Jadi kita diibaratkan seorang prajurit yang berperang. Dan kalau kita di sini bukan berperang secara fisik, tetapi sekarang kita berperang secara rohani. Kita memahami saat ini bahwa dunia dalam keadaan tidak aman. Ya, kuasa kegelapan merajalela, roh-roh jahat di mana-mana. Nah, ini yang kita harus menjadi prajurit Kristus yang sejati. Kita harus bisa berperang, kita harus bisa melawan dengan menggunakan persenjataan yang kita punya, yaitu firman Tuhan. Nah, itu kita bisa hadapi, ya, bagaimana kehebatan kuasa kegelapan saat ini. Kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka apapun, siapapun yang melawan kita, kita bisa hadapi. Jadi kesimpulannya, renungan kita pada saat ini, marilah kita bertekun seperti yang telah Tuhan firmankan dalam hidup kita, supaya kita memperoleh pengharapan
dan Tuhan juga telah menjanjikan kepada kita mahkota yang abadi, mahkota kekal, yaitu bersama-sama Tuhan nanti di kerajaannya. Sehingga Tuhan nanti mengatakan kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami telah membaca, telah merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kasih Bapa menolong kami agar kami bisa menanamkan firman Tuhan ini, agar kami semakin bertekun di dalam melakukan kami sebagai orang percaya, sehingga hidup kami ini semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan juga bermakna bagi sesama sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hormat pujian bagi Bapa selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.